Salam bagi semua sahabat The Lawyer Bethel Channel dimanapun berada. Saya menyapa sahabat-sahabatku dimanapun berada dalam satu topik yang menjadi diskursus dan perdebatan viral menyangkut satu unggahan foto yang dibuat oleh oknum pendeta HT, di mana foto yang menggambarkan sebagaimana yang sering kita lihat foto dengan gambar seorang laki-laki yang berpakaian kancut. Kemudian di sampingnya disandingkan dua alat kelamin laki-laki. Dan kemudian dia menjawab bahwa foto itu dibuat untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Apakah Yesus yang dipercaya orang Kristen menikah atau tidak menikah? Dengan membuat foto yang gambarnya sebagaimana sering dia yakini oleh umat Kristen bahwa yang digantung itu adalah menggambarkan pengorbanan Yesus sebagai Tuhan untuk menebus dosa manusia. Namun di situ dibuat dua alat kelamin. Kemudian yang bersangkutan mengatakan bahwa itu menggambarkan bahwa alat kelamin itu hanyalah aksesoris, di mana Yesus tidak mempunyai hawa nafsu dan tidak menikah. Sahabatku, jika melihat dari logika sederhana ini, memang seolah-olah tidak ada masalah. Dan seolah-olah hal itu menggambarkan logika yang ada di benak yang bersangkutan untuk menjawab pertanyaan orang lain tentang apakah Yesus yang dipercayai oleh umat Kristen sebagai Tuhan Juru Selamat menikah atau tidak menikah, dan itu dianggap sebagai metode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bahwa Yesus tidak menikah dan alat kelaminnya adalah sebagai aksesoris yang tidak mempunyai hawa nafsu dan seterusnya. Sahabatku, yang bersangkutan berdalil bahwa ini bukanlah merupakan penistaan agama, tetapi sebagai suatu metode menjawab pertanyaan orang lain yang jitu dan baik. Namun The Lawyer Bethel Channel melihat hal ini tentu dari sudut pandang norma, etika, sopan santun, dan nanti yang terakhir dari sudut pandang hukum. Sahabat, kita mengetahui bahwa salib adalah lambang pengorbanan Yesus yang suci, yang diyakini oleh umat Kristen, baik Protestan maupun Katolik, bahwa itulah sebagai cara Dia untuk menebus manusia. Dia adalah Allah yang menjadi firman yang hidup, digantung dan mati untuk menebus dosa manusia. Artinya sahabat, bahwa salib itu adalah lambang kekudusan, lambang pengorbanan Tuhan bagi umat manusia. Sehingga menurut The Lawyer Bethel Channel, apapun alasan dan argumen logisnya, bahwa tidaklah elok membuat foto yang menggambarkan penyaliban Yesus dengan dua alat kelamin laki-laki. Dari sudut pandang etis dan etika, hal itu tidaklah patut dan tidaklah etis, karena kita harus menghargai dan menghormati bahwa Tuhan adalah yang suci dan agung. Karena itu
lambang-lambang kenajisan tidaklah patut kita sandingkan dengan pengorbanan Yesus yang kudus di kayu salib itu. Kemudian sahabat, saya melihat pula dari sudut pandang logika. Penjelasan dengan menggunakan metode orang disalib dan alat kelamin di sampingnya atau disejajarkan. Menurut saya juga penjelasan ini tidaklah penjelasan logis dan ilmiah. Seharusnya penjelasan logis, ilmiah, dan teologis adalah berpatokan terhadap apa yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Saat ini saya melihat pula dari sudut pandang hukum. Tergantung saya dan sahabat menilainya. Apakah perbuatan yang bersangkutan bisa dikualifikasi, dikategorikan, atau adakah muatan unsur-unsur di situ telah terjadi suatu penistaan agama. Untuk itu sahabat, saya melihat dalam pasal 156A KUHP bahwa di sana dikatakan unsur penistaan agama adalah barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan atau yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sahabat, jika melihat norma ini, saya tidak menyatakan yang bersangkutan telah melakukan dugaan penistaan agama atau tidak menghakiminya. Tetapi unsur pasal ini jika dipersoalkan kepada yang bersangkutan, maka hal itu bisa menjadi sesuatu problem hukum yang harus dijawab oleh bersangkutan secara etika dan secara logis, dan kemudian secara moral, dan terakhir secara hukum, apakah ada mens rea yang bersangkutan dengan niat menista agama, atau nanti akan dijelaskan oleh pakar-pakar hukum, pakar-pakar bahasa, atau pakar-pakar yang melihat suatu simbol, apakah di dalam simbol itu telah terjadi kualifikasi penistaan agama. Ini akan bisa terungkap jika itu dipersoalkan menjadi persoalan hukum. Sahabatku dimanapun berada, ada pertanyaan kepada saya. Apakah pendeta itu yang juga pendeta atau oknum pendeta yang membuat gambar seperti itu bisa dikualifikasi melakukan penistaan agama? Sahabatku dimanapun berada, bahwa penistaan agama menurut pasal 156A dimulai dengan unsur barang siapa. Artinya sahabat, barang siapa di sini jika memenuhi tadi unsur berikutnya, maka dia bisa pula bagi orang yang beragama Kristen ataupun bagi orang yang beragama yang lain bisa dikatakan melakukan suatu penistaan agama bila unsur berikutnya dipenuhi, yaitu dengan sengaja atau ada mens rea-nya dengan tujuan di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Maka yang akan dibuktikan dalam mens rea di dalam orang subjek yang membuat foto ini adalah unsur penodaan. Disitulah akan terungkap. Jika unsur penodaan secara sengaja tidak ada dari orang yang membuat foto dengan disandingkan dua alat kelamin, maka ada unsur kelalaian, sahabat-sahabat. Dalam mens rea bisa sengaja atau dengan kelalaian, atau patut menduga bahwa akibat dari membuat foto itu ada orang lain yang tersinggung, atau ada orang lain yang agamanya dinista. Inilah nanti yang bisa dijelaskan ketika suatu persoalan ini menjadi suatu persoalan hukum untuk membuktikan mens rea
dari mengunggah foto dengan menyandingkan alat kelamin laki-laki, apapun argumennya, jika itu dilakukan dengan ada unsur sengaja atau kelalaian, maka penistaan agama bisa dituduhkan kepada siapapun yang mengunggah suatu foto terhadap simbol-simbol agama, terhadap simbol-simbol atau terhadap sesuatu yang dijadikan simbol agama tertentu, namun disandingkan dengan sesuatu yang bersifat hal-hal yang kotor, najis, maka sebetulnya di situ bisa ada dua, niat menista atau dengan tidak sadar bahwa perbuatannya itu menista. Itulah sahabat yang bisa disampaikan oleh The Lawyer Bethel Channel, karena banyak pertanyaan yang saya lihat di dalam sosial media dan melihat argumen dari yang bersangkutan